Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Justina. Saya merupakan alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta angkatan 2016 program studi Hukum Tata Negara. Di video ini saya akan berbagi bagaimana cara berkunjung ke kedutaan asing yang ada di Indonesia. Pada saat itu kami ditugaskan oleh dosen perbandingan Hukum Tata Negara Pak Irfan Hoirul Umam untuk melakukan observasi di kedutaan asing yang ada di Indonesia. Ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketatanegaraan yang ada di seluruh dunia. Secara pribadi saya memilih kedutaan Korea. Namun karena email yang tak kunjung dibalas, saya berinisiatif untuk menghubungi kedutaan-kedutaan lainnya. Sampai akhirnya mendapatkan balasan dari beberapa kedutaan seperti kedutaan Pakistan, kedutaan Belanda, kedutaan Jepang, dan kedutaan Korea itu sendiri. Akhirnya saya mengunjungi beberapa kedutaan tersebut. Kemudian bagaimana mekanismenya? Tetap tonton videonya, kita lanjut ke step-stepnya. Cara menghubungi kedutaan. Cari kontaknya di internet. Teman-teman bisa menggunakan browser dengan keyword kedutaan negara asing yang teman-teman tuju. Di step ini, teman-teman harus sedikit berkorban membeli pulsa untuk menghubungi telepon kantor. Yang kedua, gunakan bahasa internasional. Karena mereka merupakan kedutaan asing yang ada di Indonesia, jadi sangat kecil kemungkinan mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Teman-teman harus bisa menguasai bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya. Setelah terhubung dengan kedutaan, teman-teman memiliki dua kemungkinan. Yang pertama, dijawab langsung oleh stafnya. Jika seperti ini, teman-teman bisa langsung mengutarakan apa tujuan teman-teman. Yang kedua, dijawab oleh mesin telepon seperti ini. Thank you for calling the American Embassy in Tbilisi, Georgia. To continue in English, press 1. To continue in Nah, kemungkinan kedua ini lebih sering. Biasanya mesin telepon menjawab pakai bahasa negara kedutaan tersebut atau bahasa Inggris. Untuk poin ini saya kasih tips. Karena di mesin telepon tidak ada tombol untuk berbicara langsung dengan staf, kecuali biasanya untuk mengurusi visa, teman-teman bisa menggunakan tombol itu. Ya walaupun bukan buat ngurusin visa, yang terpenting teman-teman udah terhubung dulu sama stafnya. Setelah diangkat dan dia nanya apa yang bisa dibantu, teman-teman langsung perkenalkan diri, asalnya dari kampus mana, jurusannya apa, dan dijelaskan tujuannya apa. Setelah kedutaan setuju untuk diwawancarai, teman-teman tanyakan langkah selanjutnya. Apakah surat kunjungan dan surat aktif harus dikirim ke kedutaan atau cukup melalui email? Jika memungkinkan, teman-teman dapat meminta kontak WhatsApp untuk komunikasi selanjutnya. Kirimkan email. Untuk isi surat kunjungannya, jangan sampai terlupa nama dubes atau atase pendidikan atau fungsi politik yang akan diwawancarai. Setelah teman-teman berkomunikasi dengan kedutaannya, tanyakan siapa yang akan diwawancarai. Untuk namanya, teman-teman bisa mencari di Google. Kemudian, kedutaan dan alamat yang dituju. Ini juga bisa teman-teman cari di Google. Kemudian, tanggal wawancara akan dilaksanakan dan nama-nama mahasiswa yang akan berkunjung. Waktunya kunjungan ada beberapa poin yang harus ditaati. Pertama, usahakan datang tepat waktu. Karena mereka merupakan orang penting dan waktunya tidak banyak, usahakan paling tidak 30 menit sebelumnya sudah datang. Jangan sampai terlambat. Gunakan pakaian resmi seperti batik, kemeja, dan lain sebagainya yang rapi. Selanjutnya, jaga kesopanan, seperti tidak berfoto di dalam ruangan tanpa izin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bawa alat tulis, perekam suara untuk mendokumentasikan segala yang akan diwawancarai, dan cenderamata untuk kedutaan.
Jangan sampai kita datang ke sana dengan tangan kosong.